Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Naim Story, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kali ini saya mau ngebahas tentang yang lagi viral nih sekarang, bahkan movie-nya itu masih ditayangkan di bioskop. Di Alkisahkan ini kembali lagi tentang film ini diambil dari kisah nyata. Nah, kali ini Ayam mau ngebahas dari dua hal. Yang pertama sisi positif sama sisi negatifnya tentang film ini. Kita ke sisi negatif dulu ya. Oke. Jadi balik lagi, film ini diambil dari kisah nyata. Katanya ya kisah nyata, ini tahun 2016 ada pembunuhan yang secara kronologi saya nggak tahu ini berencana ataukah tidak, atau spontanitas pembunuhannya. Mungkin teman-teman IM Story yang sudah nonton videonya atau filmnya di bioskop bisa komen di bawah, ini terkait perencanaan pembunuhan kah atau tentang spontanitas saja. Yang jelas ini ada saling suka lah gitu loh, namanya anak remaja gitu ya, masalah percintaan kayaknya sih seperti itu. Nah, apa sih Ayama hal negatifnya? Itu yang pertama seperti ini. Jadi terungkapnya kasus pembunuhan ini karena kerasukan arwah. Nah, saya garis bawahin dulu tentang arwah. Jadi teman-teman I'm Story perlu diketahui bahwa ketika manusia itu meninggal, ini saya garis bawain kembali, ini menurut kepercayaan agama Islam ya. Ketika seseorang atau manusia itu meninggal, arwah itu udah nggak bisa lagi ngurusi urusan dunia. Udah putus tuh. Udah putus urusan dunianya. Jadi nggak ada alkisahnya lagi dikisahkan bahwa ini arwah gentayangan, arwah penasaran. Ya penasarannya karena apa? Karena mungkin dia penasaran siapa yang ngebunuh saya. Nggak ada cerita kayak gitu. Nggak ada yang namanya arwah penasaran itu ya. Itu saya garis bawahi dulu. Jadi kita lanjut. Jadi terungkapnya kasus pembunuhan ini karena ada arwah penasaran katanya yang masuk ke dalam sosok tubuhnya si temennya Vina ya, kalau nggak salah ya. Tubuh temen Vina diceritain bahwa sebenarnya Vina itu bukan kecelakaan motor, tapi sebenarnya dibunuh gitu kan. Oke lah, secara kronologi kejadian pembunuhannya saya nggak ngikutin seperti apa, cuman yang saya mau tanggapin ini adalah terkait masalah pengungkapan yang katanya itu adalah arwah. Itu sejatinya bukan arwah yang gentayangan. Arwah nggak ada urusan lagi ke dunia. Nah, terus siapa itu Ayama? Siapa sebenarnya? Ini adalah di video sebelumnya sudah pernah ya membahas orang kesurupan tuh ada dua proses ya. Yang pertama dia benar-benar kesurupan, yang kedua dia pura-pura kesurupan. Nah, ini Allahu a'lam bishawab, dia pura-pura kesurupan atau memang dia benar kesurupan. Tapi kalau dia pura-pura kesurupan, kok detailnya bisa tahu? Tapi kita harus pertanyakan juga, apakah benar detailnya seperti yang dikatakan oleh jin yang masuk ke dalam raga orang itu. Karena sejatinya kita tidak boleh mempercayain mutlak 100% yang kita, apa yang dikatakan jin itu penuh kita langsung percayain, enggak. Kalau kata guru saya itu, jin kalau ngomong benernya 1, salahnya 99 gitu loh. Jadi kita harus benar-benar gali apakah memang seperti itu detailnya ataukah enggak. Ya kalau memang seperti itu yang diceritakan, ya berarti jin itu mengetahui si Vina itu tadi. Tapi kalau itu bukan kesurupan jin, kok bisa temennya tahu semua detailnya ya? Ya itu jadi sebuah pertanyaan. Oke lah, dia kerasukan jin, karena saya nggak ada di sana pada saat dia kerasukan. Saya juga nggak bisa melihat, wah ini beneran dia kerasukan jin atau enggak. Tapi yang jelas katakanlah dia kerasukan jin seperti itu. Katakanlah dia seperti kerasukan jin. Nah, pertanyaan muncul lagi nih teman-teman I'm Story. Apakah jin itu jin korin? Apakah sebenarnya jin korin itu? Apakah jin korin bisa diajak diskusi? Sependek pengalaman saya belum pernah
berdiskusi ataupun memanggil jin korin atau menarik energi jin korin, karena saya nggak tahu gitu loh bentuk energinya seperti apa, dan saya juga belum pernah ketemu jin korin. Jadi mungkin yang bisa memanggil jin korin si Pina itu tadi itu ya sakti banget kalau memang itu jin korin. Kalau bukan jin korin ya berarti jin nasab yang mendampingi si Pina, karena dia detail apa namanya tahu semua. Cuman satu lagi yang saya katakan negatifnya adalah kita tidak boleh mempercayai mutlak apa sebenarnya yang dikatakan oleh jin tadi. Kita benar-benar harus menggali dulu, kita harus cari cross check informasi juga dari manusia, dari ya olah TKP lah, mungkin pihak kepolisian dan pihak penegak hukum itu lebih mengerti lah daripada saya. Terus efek negatif apalagi Ayama yang bisa kita jadikan untuk mawas diri? Efek negatif perfilman teman-teman M Story. Ini saya katakan lagi, ketika sebuah kisah, Allahu alam mau kisah itu diambil dari kisah nyata maupun bukan kisah nyata atau cerita fiktif gitu loh. Apapun itu ceritanya, ketika sudah masuk ke industri film itu untuk hiburan. Nah, teman-teman IM Story, orang-orang Indonesia itu kebanyakan menelan mentah. Jadi apapun yang ada diceritakan, apapun adegan yang ada di dalam film itu dianggap benar-benar terjadi. Enggak, itu hiburan. Saya katakan sekali lagi, itu hiburan. Gimana caranya jin itu bisa ngebunuh orang? Ngerasukin badan, oke lah kalau ketika dia benar-benar ngerasukin badan dia ngebunuh orang. Tapi kalau dia berupa jin langsung nyekek, waduh, saya belum pernah ketemu soalnya yang seperti itu, gitu loh. Itu sudah masuk ranah industri. Jangan terus Yama juga dapat informasi katanya sampai ada yang kesurupan di bioskop ketika menonton, atau Allahu alam bisawab, infonya juga nggak jelas. Pada saat dia selesai menonton kah atau sebelum menonton, kembali lagi nih di video sebelumnya ada orang yang benar-benar kesurupan, ada juga orang yang pura-pura kesurupan. Nah, yang pura-pura kesurupan ini meminta meminta supaya dia itu dilihat gitu loh, kayak kurang perhatian, sehingga kalau dia kesurupan itu bisa jadi perhatian gitu loh. Saya Ayama sendiri tuh nggak bisa mengatakan wah ini kesurupan, ini enggak. Cuman yang jelas kok di bioskop kan, itu yang jadi tanda tanya. Kalau Ayama langsung ada di lokasi bisa lihat itu apa benar ada energi yang masuk ke dalam raga manusia ini gitu loh teman-teman. I'm sorry. Terus efek negatif selanjutnya itu kembali lagi dari pengakuan jin ya. Ketika jin mengaku, katakanlah ini yang almarhumah ini Vina ya, almarhumah Vina, jangan lupa kita kirim Al-Fatihah juga untuk almarhumah. Jadi almarhumah Vina ini, sosok jin tadi mengaku Vina itu sebenarnya bukan tapi dipukul pakai balok dan lain sebagainya. Itu bukan Vina ya teman-teman. Ini saya garis bawahi sekali lagi, itu bukan Vina tapi jin. Nah, jin itu bisa mengetahui secara detail, Allahu alam, mungkin jin itu mengikuti Vina terus atau jin nasab terus itu yang pengen mengungkap kenapa sih si Vina ini bisa terbunuh gitu. Jadi kita harus mawas diri ya teman-teman. I'm sorry, karena Indonesia ini semakin kesini dia semakin banyak industri perfilman yang membuat film-film horor. Ini kita garis bawahi, ketika sebuah kisah mau itu nyata kayak mau itu fiktif, kayak ketika dia difilmkan itu untuk hiburan ya teman-teman. I'm sorry, itu saya tekankan sekali lagi, untuk hiburan. Kalau diambil dari kisah nyata nggak mungkin plak to plak gitu loh. Yang namanya industri perfilman kan, apalagi sudah sampai ke bioskop, tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah ditonton banyak orang ya. Nah, berarti kalau sampai kebanyakan masyarakat di Indonesia menganggap bahwa wah film ini nyata, film ini benar-benar kayak begini Ayama, ini wah kayaknya nyata banget ini yang ditayangkan di film, berarti tujuan sutradara dan editornya nyampe ke teman-teman M Story yang menonton. Tapi kita harus ingat kembali
Kita landaskan pengetahuan-pengetahuan itu, landaskan apa yang kita tonton-tonton itu berdasarkan keilmuan agama kita ya. Jangan plek ketuplek diiyakan langsung, wah ini bener kejadian seperti ini ya. Teman-teman, sorry, kita harus bisa memilah dan memilih kembali supaya kita nggak tersesat gitu loh. Oke, hal positifnya apa? Hal positifnya di video selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.